Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. salam nasional, merdeka. Masih bareng bersama kami, Duo Vaksin. saya Kang Hari, Saya Awai A. dalam acara Selalu nasional. Wow-nya Lembut. Wow. sejarah lagu-lagu nasional. Wow. Oke, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang sangat luar biasa, ketemu lagi bersama kita dengan lagu yang juga akan kita bahas sejarahnya. Pastinya dengan paham sejarah Indonesia, maka akan tambah lagi cinta kita kepada bangsa Indonesia. Wow, luar biasa. Nih, semakin penasaran nih karena di lagu kemarin kita juga sudah bahas cerita yang menarik nih. Dan ada cerita kelanjutannya nih dari sejarah kita yang kemarin. Kemarin kan di tahun 1946 kalau tidak salah. Berarti maju dong. 47 nih. 47. Oke, sudah nggak sabar? Pastinya. Kita akan bahas lagu yang ke-11 ya. Pasti Ya. lagu yang ke 11. 11 gimana sih? Ya, itulah Ini. pokoknya. Masih bersama narasumber yang sangat luar biasa. Fenomenal. Siapa lagi? Kalau bukan Kak Rahman. Silakan Kak Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Apa kabar Kak Rahman? Alhamdulillah Kang Hari, Kang Awai luar biasa. Gimana juga kabarnya? Tetap sehat dan sukses terus. Selalu ya. Dan hari ini beliau cerah sekali. Iya ya, Apa ya? warnanya agak-agak pink gitu ya. Pinky boy. Oh, kenapa pakai pink? Karena kan yang kemarin aku bilang, clue lagu kita yang saat ini adalah beraneka ragam. Wow. Beraneka ragam warna ya. Iya, Itu macam-macam dia. deh pokoknya. Tapi berani pakai baju pink ya. Luar biasa. Oke, Kak Rahman. Ya. Hari ini kita akan kembali mengupas lagu-lagu nasional. Betul, Dan betul. kita akan juga melihat ada cerita menarik apa di balik lagu Seperti biasa ya. yang keren itu. Betul. Gitu ya. Dan hari ini kita akan ngebahas lagu yang 11 dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Wah, ini pasti lagu ini juga sudah dikenal juga Kak Rahman ya sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila karena ini juga bagian dari lagu yang juga dinyanyikan di sekolah-sekolah begitu ya. Betul. Cuman menariknya di Selalu Nasional, di sini kita akan mengupas ada cerita apa, ada kisah menarik apa di dalam lagu ini. Tuh, penasaran nih? Langsung aja kita tanya pada narasumber kita, Kak Rahman. Silakan Kak Rahman, ada peristiwa apa nih di balik lagu Satu Nusa, Satu Bangsa? Ya, makasih Kang Awai, Kang Hari, sahabat RKP yang luar biasa. Jadi memang lagu ini diciptakan tepatnya pada tahun 1947 oleh Bapak Liberty Manik. Oke. Ya, di tahun ini ada peristiwa apa? Yang pasti kita memahami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa sekali. Memang di episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perlawanan kita terhadap para sekutu yang berusaha untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Oke. Nah, sekilas kita review sedikit ya tentang kejadian di tanggal 10 November 1945. 45. Ada peristiwa apa? Karena pada saat itu Inggris sendiri mereka begitu terkejutnya gitu melihat bahwa bangsa Indonesia yang hari ini ternyata berbeda dengan bangsa Indonesia yang sebelumnya. Oke. Karena semangat apa? Semangat persatuan dan kesatuannya. Betul. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu yang luar biasa sehingga Inggris sendiri pun kewalahan gitu ya untuk berusaha menaklukkan bangsa kita dan merebut kembali kemerdekaannya. Bahkan kesimpulannya sampai Inggris sendiri menyatakan bahwa Indonesia yang saat ini nggak bisa lagi ditaklukkan dengan cara kekerasan. Makanya mereka berupaya melakukan berbagai macam cara termasuk diplomasi dan lain sebagainya. Luar biasa kawan Itu. Nih kan tadi Kak Rahman juga udah mereview lagu yang sebelumnya Sebelumnya, ya. betul. Jadi buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang mau tahu nih sejarah di lagu yang ke-11, Ya. itu alangkah kerennya kalau juga melihat dua lagu sebelumnya. Betul. Jadi nanti memang setiap lagu itu ceritanya akan bersimpulan. Betul. begitu, kawan. Ada keterkaitan ya. Ada keterkaitan. Oh. Oke, Kak Rahman. Terus kan itu yang kemarin tuh episode Betul. kemarin. Nah, itu 1945 dan 1946 di episode sebelumnya juga cerita. Sekarang 1947. Nah, kisah apa nih? artinya ada benang merah yang kita petik. Ketika Inggris mereka berusaha gitu ya, termasuk Belanda juga berusaha untuk bagaimana caranya, pola pikir mereka ini gini, mereka ini bagaimana caranya menaklukkan atau mengambil kembali gitu daerah jajahannya
baik dengan secara fisik ataupun dengan cara yang lain-lain, diplomasi. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 47 ini ada peristiwa juga, Kang Hari. Mereka ini melakukan pecah belah ya. Politik adu dombanya masih dimainkan kembali. Bahkan pada tanggal 4 Mei tahun 1947 itu ada salah satu negara Pasundan yang memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi itu memang siasatnya Belanda ini, kalau misalnya nggak bisa dikuasain ya dia harus pecah belah gitu. Yang ujung-ujungnya mereka berusaha gitu untuk tetap bercokol, bahasa ekstrimnya gitu ya, tetap bercokol di dalam negara kita itu. Nah, seperti itu. Jadi kemudian peristiwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli ya, 21 Juli 1947 itu agresi militer Belanda ini datang ya. Jadi bagaimana waktu itu Kolonel, Gubernur Jenderal Hubert Spanmok itu sebetulnya mereka berusaha untuk melakukan gencatan senjata. Pada tanggal 20 Julinya, tapi yang terjadi akhirnya tanggal 21 Juli ini ada peristiwa di mana mereka itu menyerang bangsa kita. Yang pada saat itu bangsa Indonesia lagi melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan mereka itu menyerbu kantor-kantor Republik bangsa kita. Salah satunya tempat kediaman Bapak Proklamator kita di Jalan Pegangsaan Timur itu diserang di jam 11 malam gitu. Ya bersyukurnya Bapak Proklamator kita sudah diungsikan ke Yogyakarta. Jadi penyerangannya dilakukan malam hari tuh, Pak ya? Malam hari. Jadi memang lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini untuk mengingatkan kita gitu ya. Selain dari luar gitu ada agresi militer Belanda pertama, dari dalam negeri kita juga ada perpecah belahan yang memang diciptakan oleh Belanda gitu. Karena sengaja gitu Betul, ya. Karena sengaja gitu. Sengajanya karena memang di peristiwa sebelumnya ya. Iya. Bahkan Inggris pun sempat bilang bahwa ini udah bukan Indonesia yang kayak dulu lagi. Jadi Indonesia tuh sudah tidak bisa dipaksa gitu, jalan paksa. Jadi jalan-jalan yang lainnya melalui diplomasi dan salah satunya adalah mengadu domba itu ya. Bahkan kita tahu juga ya sejarah bagaimana negara-negara boneka gitu ya yang dibuat oleh Belanda ini tujuannya untuk memecah belah bangsa kita. Gitu. Akhirnya mereka kembali lagi taklukan dan mereka di situ melakukan mendominasi lagi. Seperti itu, Kang Han. Jadi singkat cerita bahwa di tahun itu Belanda melakukan agresi militernya. Betul. Meskipun pada saat itu ada perjanjian atau ada gencatan senjata. Tapi mereka tetap menyerang di jam 11 malam. Karena mereka paham Indonesia sudah tidak bisa diserang dengan paksa, maka Belanda caranya dengan membuat negara boneka. Salah satunya adalah negara Pasundan itu yang tadi Karaman disebut. Yang ini nanti akan menjadi cikal bakal bagaimana terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Yang kita kenal dengan RIS itu ya, Pak ya. Yang kita kenal dengan RIS. Jadi pada akhirnya lagu inilah diciptakan untuk mengingatkan kembali. Betul. Jadi Bapak Liberty Manik ini ingin mengingatkan kepada kita bangsa Indonesia jangan sampai lupa akan jati diri kita, bahwa kita telah membuktikan semangat persatuan dan kesatuan kita itu mampu mengusir para penjajah pada saat itu, termasuk Inggris salah satunya. Nah, kemudian juga Bapak Liberty Manik ini ingin mengingatkan kita tentang semangat proklamasi yang sudah kita kobarkan juga. Tentu Kang Hari dan Kang Awai masih ingat ya semangat proklamasi itu apa. Yang pertama itu kita berjuang mati-matian penuh dengan idealisme. Melalui lagu ini diingatkan. Kemudian juga persatuan bulat mutlak tanpa mengecualikan satu golongan dan lapisan pun. Dan yang terakhir kita semangat untuk membangun negara. Jadi memang lagu ini disiarkan untuk pertama kalinya itu melalui siaran Radio Republik Indonesia di kota Yogyakarta pada saat itu. Bagaimana nih kita ini kembali lagi gitu kepada jati diri kita gitu. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Seperti itu Indonesia. Yes. Jadi memang ya persatuan adalah formula untuk bangsa Indonesia bisa survive ya. Pada saat itu dan sekarang begitu kan, Wei. Meskipun ya kita pernah tahu juga, Karaman pernah cerita bahwa di 10 November itu betapa sangat luar biasanya mempertahankan kemerdekaan. Begitu ya. Dan kali ini ternyata tak henti-hentinya bangsa kita tetap diserang juga. Ini padahal 2 tahun setelah memproklamasikan. Kita memproklamirkan. Makanya kan akhirnya di tahun 47 juga ada perjanjian Linggarjati. Itu juga upaya-upaya Belanda bagaimana mereka ini berusaha gitu ya, berusaha untuk
menaklukkan bangsa kita dengan berbagai macam cara. Gitu. Intinya terus diintervensi lah gitu. Oke. Kalau nggak bisa diintervensi juga ya udah dipecah belah gitu. Iya. Jadi intinya Belanda itu belum terima kalau Indonesia itu merdeka ya. Intinya kalau anak-anak milenial itu Belanda itu belum move on. Oh. Belanda belum move on gitu. Memang ya. kalau bisa dibilang masih pingin kembali ke Indonesia gitu. Indonesia itu agak sedikit sensitif ya Pak. Sensitif dalam artian Indonesia itu kan beraneka ragam sukunya, bahasanya gitu. Sehingga sangat mudah kalau diadu domba. Nah, kuncinya tadi Pak Rahman sampaikan bahwa kuncinya adalah persatuan dan kesatuan. Betul sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita makin jelas dan makin tahu ya. Betul. Setidaknya di lagu ini nih, lagu yang biasa kita nyanyikan waktu kita sekolah ya, ataupun ya lagu yang memang sudah terkenal sekali, lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ternyata di balik makna lagu itu adalah dia sebagai bahan bakar untuk mempererat kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa jati diri bangsa Indonesia ya adalah Indonesia yang sangat luar biasa gitu ya. Yang beraneka ragam isomnya satu kesatuan. Siapa ya Indonesia? Gitu ya Pak Rahman ya. Mungkin ada kisah lagi Pak di balik lagu ini? Ya kisahnya jadi melalui lagu ini Bapak Liberty Manik intinya ingin membakar kembali semangat kesatuan kita. Jangan sampai kita pudar gitu ya karena gara-gara konflik misalnya secara internal ataupun juga ada serangan dari eksternal. Jangan pernah lupa sama jati diri kita. Kita sudah mengikatkan janji kita, sumpah kita bahwa kita adalah satu nusa, Satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Merdeka. Mantap. Oke, Rahman, ya keren sekali kalau ya. Dan sangat luar biasa. Ada kisah-kisah menarik yang disampaikan oleh Rahman tadi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Rumah Kebangsaan Pancasila Dalam acara selalu nasional. Sejarah Lagu-Lagu Nasional. Wow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.